saya Saskia Nabila, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan ini telah terjadi 4 kali pergantian, di mana yang pertama ada MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966 berganti menjadi TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000, kemudian berganti menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, kemudian berganti pula menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, pengertian ini mengimplikasikan bahwasannya adanya perubahan dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja sih peraturan perundang-undangan itu. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini adalah hukum dasar konstitusi tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada TAP MPR, di mana TAP MPR ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mengikat ke dalam dan mengikat keluar, di mana peraturan ini hanya berlaku di dalam majelis saja. Kemudian ada undang-undang, di mana undang-undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Kemudian ada Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kemudian ada PP atau peraturan pemerintahan. Nah, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada Perpres, yang artinya peraturan Presiden, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Kemudian ada peraturan daerah kota atau Perda Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Wali Kota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966, di mana urutan yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu di bawahnya ada TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang Dasar atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintahan, kemudian ada keputusan Presiden, kemudian ada peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu adalah peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Kemudian berganti menjadi TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000, di mana urutan pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, kemudian di bawahnya ada undang-undang. Nah, di sini kita lihat Perpu tidak lagi sejajar dengan undang-undang, karena Perpu ini dibuat oleh Presiden tanpa persetujuan DPR, maka Perpu ini diletakkan di bawah undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu di bawahnya ada peraturan Presiden. Nah, di sini kita lihat pula keputusan Presiden berganti menjadi peraturan Presiden, di mana kata dari keputusan Presiden ini bersifat individual dan konkret, yang artinya hanya mengatur satu orang saja, sedangkan kata peraturan itu bersifat umum atau abstrak. Jadi artinya dia ini mengatur semuanya atau general. Kemudian di bawahnya adalah peraturan daerah. Kemudian berganti menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, di mana urutan pertamanya ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya kita lihat di sini TAP MPR sudah tidak lagi di dalam hierarki. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya MPR tidak lagi berwenang menerbitkan TAP MPR-nya yang bersifat mengatur. Maka TAP MPR sudah tidak lagi menjadi dasar hukum negara. Maka TAP MPR harus disingkirkan dari hierarki. Nah, kemudian di bawah Undang-Undang Dasar 1945 kita lihat ada Undang-Undang Dasar atau Perpu. Nah, di sini Perpu disejajarkan kembali dengan undang-undang. Kenapa? Karena jika Perpu diletakkan di bawah undang-undang berdasarkan asas lex superior drogat legi inferiori, di mana hukum tertinggi menyampingkan hukum yang rendah,
maka akan terjadi pertentangan apabila terdapat hal ihwal sekalipun atau keadaan yang memaksa, tetap akan terjadi pembatalan demi hukum. Nah, sejatinya Perpu ini disejarkan dan karena Perpu ini juga akan disahkan menjadi undang-undang nantinya. Nah, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah. Nah, dan peraturan daerah dibagi pula menjadi perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Nah, kemudian berganti pula menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana urutan pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di bawahnya kita lihat TAP MPR kembali lagi diletakkan di dalam hierarki. Kenapa? Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara, dan juga ada TAP MPR yang beberapa TAP MPR yang masih berlaku saat ini yang bersifat mengatur. Nah, kemudian di bawahnya ada undang-undang atau Perpu, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ada perda provinsi, kemudian ada perda kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2. Di mana ayat 1 mengatakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.